Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Share lagi kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini sesuai dengan judulnya, saya memasak-masak untuk bikin stok menu berbuka dan sahur gitu ya. Tapi nggak banyak-banyak sih, hanya beberapa macam aja. Memang kegiatan seperti ini biasa saya lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan ya. Jadi sebelum saya masak-masak, di sini saya mau goreng-goreng kerupuk terlebih dahulu. Nah, kerupuk ini kegunaannya ya kalau mau bikin pecel atau bikin gado-gado, mie goreng, kerupuk merah seperti ini sangat diperlukan ya. Dan ini udah selesai saya goreng kerupuk, langsung saya masukkan ke dalam toples, dan kerupuknya ini udah dingin ya. Dan setelah goreng kerupuk, saya lanjut goreng kacang tanah. Nah, untuk kacang tanah ini kemarin saya beli 1 kilo. Nah, ini kalau untuk kacang tanah biasanya saya gunakan untuk bikin gado-gado ya teman-teman, ataupun bikin acar gitu. Jadi kacang tanah ini sangat perlulah ketika bulan Ramadan. Memang kalau gado-gado setiap bulan Ramadan itu memang selalu ada, nggak setiap berbuka sih, pasti buatlah kalau untuk gado-gado, karena menu favorit Pak suami dan anak-anak itu ya kalau berbuka gado-gado teman-teman. Memang sih agak ribet kalau buatnya, karena kan banyak bahan-bahan yang mau disiapkan. Tapi kalau udah dipersiapkan seperti ini, itu nggak terlalu lama ya masaknya, paling hanya tinggal merebus-rebus. Tapi biasanya kalau gado-gado itu semuanya mentah ya, sayur-sayurannya itu mentah, jadi nggak terlalu susah lah gitu. Dan ini saya juga goreng kacangnya sekilo ya. Sekilo itu kayaknya nggak cukup sih untuk 1 bulan, tapi nanti kalau kurang-kurang sedikit ya saya mungkin beli lagi. Tapi ini mungkin tahanlah untuk sampai 2 mingguan gitulah. Dan di sini saya juga gorengnya sampai 3 kali goreng baru selesai. Jadi agak lama ya, karena kacang ini kan memang harus dijaga gitu ya gorengnya, nggak boleh ditinggal-tinggal, karena kalau nggak diaduk-aduk seperti ini nanti dia takutnya hitam gitu ya, gosong, dan nanti rasanya jadi pahit. Makanya di sini terus saya aduk-aduk seperti ini. Dan goreng kacang tanah ini kalau kurang matang ya nggak enak, kalau kematangan gitu ya rasanya juga nggak enak, jadi harus pas lah gitu. Oke, ini juga udah selesai untuk gorengan yang ke berapa ya, yang kesekian kalinya lah. Jadi saya taruh di wadah, taruh di talam tampah ya, biar dia cepat dinginnya. Jadi kalau udah dingin nanti baru saya masukkan ke dalam toples. Oke, udah selesai untuk goreng kacangnya. Dilanjutkan lagi, di sini saya mau goreng peyek udang yang kecil-kecil, udang rebon atau udang apa sih, kalau di tempat saya namanya udang copai. Ini saya mau goreng peyek dulu, mau buat peyek. Buatnya sedikit aja ya, nggak sampai sih 1 bungkus, hanya berapa ya tadi, 1 bungkusnya saya tinggalin sedikit di dalam toplesnya. Kalau untuk peyek udang ini anak saya yang besar ya, Mbak Pina itu suka kali sama peyek udang ini, makanya di sini saya buatkan supaya nanti kalau makan sahur itu lebih selera gitu ya, karena ada asin-asinnya gitu. Dan ini saya mau aduk-aduk dulu tepung beras. Saya di sini pakai tepung beras ya. Kemudian bumbunya itu cuman saya kasih garam dan kaldu jamur. Kalau untuk garamnya sih nggak terlalu banyak, karena udah asin dari udangnya, hanya 1 sendok yang kecil kali tadi ya. Kemudian kaldu jamurnya tuh 2 sendok. Oke, udah selesai. Ini saya aduk-aduk, tinggal kasihin bumbunya tadi. Kalau peyek ini bikinnya lama ya, tapi kalau untuk makannya itu sebentar aja tuh udah habis.
apalagi kalau anak saya tuh ya selagi saya goreng itu keluar masuk lah sambil makanin. Oh ya teman-teman, sambil saya berkegiatan di sini saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan saya yang tidak berkenan di dalam video saya ini. Saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya, supaya nanti kita di bulan Ramadan bersih, suci gitu ya, tidak ada lagi rasa yang tersimpan di dalam hati, rasa kesal atau rasa benci atau gimana. Jadi di video ini saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Hanya tinggal menghitung hari ya, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin hanya tinggal 2 hari lagi. Kalau di tempat saya hari Selasa baru mulai puasa ya teman-teman. Tapi ada juga sebahagiannya yang hari Senin mereka sudah berpuasa. Tapi hari apapun itu, kapanpun itu berpuasanya, yang penting kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa nantinya dengan khusyuk sampai 30 hari. Oke deh, ini saya udah selesai goreng kacangnya dan kacangnya juga sudah dingin. Lalu saya masukkan ke dalam toples, dan ini saya masih menggoreng peyeknya tadi ya. Ini masih gorengan yang pertama dan masih banyak lagi yang mau saya goreng. Dan ini nanti hasilnya jadi 1 toples ya teman-teman. 1 toples, nggak besar sih, sedang-sedang gitu, karena kan nggak sampai 1 bungkus tadi saya buatnya. 1 bungkusnya pun lebih 1 bungkusnya tuh nggak sampai gitu ya, kurang lah dari 1 bungkus tadi saya bikinnya. Oh ya teman-teman, persiapan apa nih yang sudah teman-teman persiapkan menjelang puasa Ramadan? Mungkin teman-teman udah banyak ya persiapannya. Kalau saya sih seperti ini aja ya teman-teman, mempersiapkan menu-menu masakan atau makanan yang sederhana sih, nggak ada yang macem-macem gitu masakannya. Dan masakan ini pun yang memang disukai sama keluarga saya ya. Karena kita kalau masak yang disukai itu senang rasanya, karena kan nanti mau dimakan. Kalau kita masak tapi keluarga kita nggak suka, itu kan jadi gimana rasanya gitu ya, makanan kita nggak habis atau nggak dimakan. Oke lanjut, ini untuk masak yang selanjutnya saya mau bikin chicken katsu gitu ya, ala-ala saya lah. Karena saya juga nggak pandai bikinnya ya, karena baru pertama kali ini saya baru mulai membuat, karena kan untuk stok sahur gitu. Ini saya pakai tepung terigu 3 sendok tadi, kemudian saya larutkan pakai air dingin aja. Kemudian saya kasih bumbu garam dan kaldu jamur, kemudian saya aduk-aduk, dan saya pakai tepung panir ya. Saya taruhkan di piring seperti itu. Kemudian ayam yang khusus dagingnya aja, nggak ada tulangnya ya, yang di bagian dada saya iris tipis-tipis tapi nggak terlalu tipis sekali. Saya celupkan dulu terlebih dahulu ke tepung yang basah, lalu setelah itu saya masukkan ke dalam tepung panirnya tadi. Lakukan ini sampai selesai ya teman-teman. Dan ini saya hanya buat 3 potong aja, 4 ya, 4 potong, pas lah untuk kami berempat. Nah ini udah selesai. Lanjut saya masukkan ke dalam wadah seperti ini, nanti saya simpan ke dalam freezer. Udah selesai untuk chicken katsunya. Ini lanjut saya mau suwir-suwir ayam, karena ayam suwir ini biasanya kan kalau bulan Ramadan tuh saya buat miso. Kalau dibuat dadakan gitu kan lama ya menyuir-nyuirnya seperti ini. Jadi ini saya suwir-suwir dulu ayamnya. Kalau udah seperti ini kan kalau mau buat tinggal enak aja ya, ayamnya itu udah ada. Ini nanti juga saya simpan ke dalam freezernya supaya dia awet. Nanti ketika mau masak itu ya kita tumiskan dulu ayamnya supaya dia hangat lagi gitu ya.
Ini saya pakai separuh dada ayam ya teman-teman, dan hasilnya pun jadi banyak karena kan suiranya tuh kecil-kecil. Ini bisa lah untuk sekali makan, karena kalau berbuka itu kan nggak bisa untuk besok ya, dan nggak akan mau lagi makannya. Makanya kalau bikin menu berbuka itu ya hanya untuk sekali makan aja hari ini. Kalau untuk besok ya bikin lagi. Oke, ini saya udah mau hampir selesai untuk suwir-suwir ayamnya, dan alhamdulillah ini dapatnya lumayan banyak, separuh dada ayam tadi ya, dan tulang-tulangnya saya masukin ke situ, ke dalam wadah nanti untuk masukkan ke dalam kuah misonya. Ini nggak tahu ya entah puasa keberapa saya bikinnya, tapi saya persiapkan aja dulu. Oke, lanjut. Di sini saya mau nyiapkan bumbu untuk ayam ungkep. Saya tadi kelupaan beli bumbu jadi ya di pasar untuk ayam ungkepnya, tapi di sini saya coba-cobalah untuk buat sendiri. Saya nggak tahu entah bisa entah enggak, pokoknya saya asal-asal aja nih bumbunya. Nah, di sini saya pakai kunyit, kemudian jahe sedikit, bawang merah, bawang putih, serai, kemudian apalagi ya, oh saya kasih ketumbar sedikit aja. Sebenarnya sih kayak bumbu gulai ya teman-teman, tapi ya mudah-mudahan enak lah ya. Dan ini mau saya blender dulu, dan setelah di blender ini saya langsung masukkan ke dalam kuali ya. Ini enggak saya tumiskan teman-teman, bumbunya mau saya langsung satuin aja sama ayamnya, lalu saya ungkep ya. Ini memang sengaja ayamnya saya pilih yang besar-besar ya, ada pahanya 3, kemudian sayapnya itu ada 3 atau 4 gitu. Oke, ini saya aduk-aduk sebentar, lalu saya tambahkan air sedikit dan saya tutup. Saya mengerjakan pekerjaan ini sampai siang teman-teman ya. Dari pagi itu saya udah mengerjakan ini semua sampai habis zuhur baru saya selesai, karena kan ada beberapa menu ya yang saya siapkan. Dan tadi itu saya bikin bumbu untuk semur. Saya rencananya juga mau bikin semur ayam untuk mie ayam gitu ya, jadi saya bikin semurnya dulu. Semur ayam cincang, ayamnya udah saya cincang halus-halus. Ini yang pertama kali saya tumiskan bumbunya. Saya numis bumbunya juga nggak pakai minyak ya. Saya keringkan aja airnya, lalu nanti saya masukkan ayam cincangnya. Ayam cincang ini yang memang betul-betul daging ya, nggak ada tulangnya, karena kalau ada tulangnya nanti makannya susah teman-teman. Ini saya tumiskan dulu sampai kering airnya, dan ini nggak saya semuain ya bumbunya, saya kurangin karena sebagian lagi nanti saya mau bikin semur ayam yang potongan besar-besar itu untuk menu sahur ya. Ini saya tinggalkan sedikit aja karena ayam semur untuk mie ayamnya itu kan sedikit, jadi bumbunya sedikit aja. Dan ini saya masukin dulu ayamnya, saya aduk-aduk, lalu saya tambahkan bumbu seperti garam, kaldu jamur, dan gula sedikit, dan saya tambahkan kecap manis. Bikin semur ini simple ya teman-teman, gak repot dan gampang gitulah masaknya. Dan ini untuk ayam ungkepnya juga sebentar lagi mau matang ya. Airnya juga udah menyusut. Kalau udah menyusut dan udah meresap bumbunya, lalu nanti saya angkat dan saya taruh ke dalam wadah. Ini udah matang ya ayam ungkepnya. Saya matikan kompornya karena airnya juga udah kering. Dan untuk semurnya di sana saya lagi ngasihin bumbu, dan saya kasih kecap juga. Memang pekerjaan seperti ini ribet ya dan melelahkan gitu, tapi nantinya kita jadi senang mengerjakannya, nggak terlalu repot ya mengerjakan pekerjaan kita, apalagi kalau sahur itu kan harus cepet gitu. Jadi kita itu nggak kewalahan atau keteteran lah mengerjakan
kalau masaknya itu dimulai dari awal. Tapi kalau udah seperti ini kan kita tinggal ngangetin ataupun kita tinggal goreng aja gitu. Dan ini ayam ungkepnya saya taruh ke wadah seperti ini, dan alhamdulillah ini jadinya banyak dan seperti ini ya. Nanti kalau mau makan tinggal goreng aja. Dan itu ayam semurnya juga sebentar lagi mau mateng ya. Dan untuk kuali yang sebelahnya nggak saya cuci ya teman-teman, saya pakai lagi untuk bikin semur ayam. Ini juga bumbunya nggak saya tumis pakai minyak, hanya saya tumiskan begitu aja. Kemudian saya masukkan ayamnya dan saya tambahkan air sedikit. Kemudian saya kasih bumbu lah ya, seperti garam, kaldu jamur dan gula, serta saya kasih kecap manis. Ini saya tambahkan airnya lumayan banyak ya, karena kan nanti mau diangetin lagi kalau mau makan, jadi nggak terlalu kering gitu. Dan anak-anak juga kalau makan semur itu mereka lebih suka yang berkuah ya, ketimbang yang kering. Dan ini saya kasih kecapnya juga yang nggak terlalu banyak kali, yang sedang-sedang aja. Dan untuk semur yang di sebelah itu untuk mie ayam udah mateng ya, jadi tinggal saya masukkan ke dalam wadah seperti ini. Alhamdulillah hasilnya banyak, dan ini bisa lah untuk menu berbuka ya, untuk buat mie ayam. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Semoga video saya bisa menghibur dan bisa memberikan yang baik buat teman-teman semuanya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.